Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mia Suryati dari Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan mata kuliah Matematika Diskrit dan dengan dosen pengajar Ibu Nurmalita Sari SSI MPD akan mempresentasikan tentang penerapan teori graf dalam penggunaan cairan pendingin pada mesin produksi di perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah latar belakang. Di dewasa ini, seiring bertambahnya jumlah penduduk di muka bumi, maka bertambah juga permintaan terhadap barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat perusahaan manufaktur harus terus memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi dan dalam waktu yang cepat. Proses manufaktur dengan spesifikasi tersebut sangat membutuhkan alat yang canggih dan melibatkan alat-alat permesinan yang banyak. Di dalam proses manufaktur yang mencakup permesinan tersebut, untuk mencapai kualitas produk yang lebih tinggi dan dengan tetap menjaga ketahanan mesin, maka dibutuhkan suatu proses pendinginan atau yang disebut dengan coolant. Proses pendinginan dengan cairan pendingin tersebut harus terus-menerus digunakan untuk memastikan keberjalanan produksi terpenuhi dan kualitas produk serta mesin tetap terjaga. Untuk menggambarkan aliran pendingin pada mesin produksi tersebut, maka dibutuhkan teori graf. Pengertian teori graf yaitu teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang sudah digunakan sejak dulu dan banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori graf seringkali digunakan untuk menyatakan hubungan suatu objek yang satu dengan objek yang lain, dan juga lintasan maupun aliran. Graf merupakan suatu objek dalam teori graf yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Graf terdiri dari pasangan himpunan tak kosong atau simpul dan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf atau G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi atau edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Hal ini berarti himpunan E boleh kosong, yang artinya graf tidak mempunyai sisi-sisi yang menghubungkan antar simpulnya. Namun, himpunan V tidak boleh kosong, karena syarat sebuah graf harus memiliki minimal satu buah simpul. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan ada tidaknya sisi atau kalang, berdasarkan jumlah simpulnya maupun dari segi orientasi arah pada sisinya. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau kalang, graf dikelompokkan menjadi dua, yaitu graf sederhana, yaitu graf yang tidak memiliki sisi ganda maupun kalang, dan yang kedua, graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau kalang. Berdasarkan jumlah simpulnya, graf terdiri dari dua, yaitu graf berhingga, di mana graf yang jumlah simpulnya berhingga atau dapat dihitung, dan graf tak berhingga, yaitu
graf yang jumlah simpulnya tidak terhingga atau tidak dapat dihitung. Kemudian graf berdasarkan jumlah simpulnya. Ada dua jenis, yaitu graf tak berarah, yang berarti graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, dan yang kedua graf berarah, yang berarti graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sisi yang berarah disebut juga dengan busur atau arch. Kemudian yang selanjutnya ada lintasan dan juga sirkuit. Lintasan adalah kumpulan beberapa sisi dari simpul awal ke simpul tujuan dengan panjang tertentu. Yang selanjutnya yaitu sirkuit, yang berarti lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama. Untuk menggambarkan aliran cairan ke mesin pada perusahaan manufaktur, maka diperlukan penggambaran dengan teori graf. Cairan pendingin yang digunakan untuk mesin produksi memiliki kegunaan, yaitu seperti mengurangi risiko kerusakan karena panas dan gesekan, dan juga dengan pengurangan gesekan dan panas dari proses produksi tersebut akan menambah jumlah umur alat-alat yang digunakan selama proses produksi, dan juga dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk mengganti alat-alat produksi tersebut. Untuk proses pengaliran cairan tersebut dapat digambarkan graf sebagai berikut, yaitu di sisi kiri. Kemudian prosesnya dalam suatu pabrik di mana aliran cairan pendingin harus dialirkan ke semua bagian dari proses produksi, digunakan sistem penyaluran dari suatu sumber yang menyebar ke pipa-pipa yang akan mengalirkan cairan pendingin ke tempat yang membutuhkan. Sampai akhirnya cairan pendingin yang telah disemprotkan akan dikumpulkan kembali ke suatu tempat untuk digunakan kembali. Dari penggambaran graf dari aliran cairan tersebut dapat disimpulkan bahwa ditunjukkan bahwa cairan pendingin mengalir pada pipa. Pipa dilambangkan dengan sisi, sedangkan arahnya melambangkan aliran cairan pendingin. Simpul 0 melambangkan sumber cairan pendingin, sehingga dari situlah cairan pendingin pertama kali dialirkan. Kemudian cairan pendingin pada akhirnya akan ditampung kembali pada simpul 7 atau simpul penampungan. Cairan pendingin ditampung agar dapat digunakan kembali. Sedangkan simpul 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 melambangkan mesin-mesin yang akan dilalui oleh cairan pendingin atau coolant tersebut. Masing-masing mesin memiliki ukuran dan spesifikasi yang berbeda, sehingga beda mesin, beda pula jumlah cairan pendingin yang harus melewatinya. Pipa diatur sedemikian rupa sehingga selain mengikuti alur mesin manufaktur, sistem menjadi lebih sangkil dan jumlah cairan pendingin yang melalui mesin tertentu tidak melebihi dari ketentuannya. Contohnya, mesin 2 dilalui cairan pendingin lebih sedikit daripada mesin 5. Hal tersebut sudah menunjukkan perbedaan mesin dalam menerima cairan pendingin yang melaluinya. Sekian penjelasan dari saya tentang aliran pendingin pada mesin produksi dengan menggunakan teori graf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.